Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita, melimpahkan nikmat-nikmatnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ingatlah ayuhat tullab, ayyuhal hadirun, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah banyak sekali memberikan nikmat kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ayat yang sering sekali kita ulang-ulang. Namun apakah masing-masing kita sudah mengamalkannya? Apakah hari ini kita sudah bersyukur dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita? Dan apakah kita lebih memilih hamba yang bersyukur atau bahkan sebaliknya, yang kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala? Maka lihatlah apa yang antum amalkan, itulah pilihan antum masing-masing. Kadzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi an fadilati yani talabul ilmi fi hadzal masjid al mubarak. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah berkumpul suatu kaum fi baitin min buyutillah, berkumpul yang mana kaum tersebut berada di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Yatluna kitab Allah, mereka senantiasa membaca Al-Quranul Karim. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka juga saling belajar satu dengan yang lain tentang ad-din, tentang Islam, tentang Al-Quranul Karim. Maka ini yang sekarang kita lakukan. Kita sedang mengkaji ilmu syar'i. Kita sedang mengkaji al-Islam. Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Tidak lain dan tidak bukan akan turun untuk mereka as-sakinah, ketenangan di dalam hati. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan senantiasa rahmat Allah Subhanahu wa taala meliputi dan mengelilinginya. Wa haffathumul malaikah, dan juga para malaikat senantiasa mengepakkan sayapnya melihat para tullabul ilmi di dalam masjid sedang menuntut ilmu. Ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Buktinya wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyebut-nyebut nama para tullabul ilm, para penuntut ilmu tersebut yang sedang berada di dalam masjid. Nama-namanya disebut di hadapan para malaikat. Bayangkan, nama antum masing-masing disebut di hadapan para malaikat. Fulan bin Fulan,
sedang duduk di dalam masjid hari ini pukul sekian, belajar ilmu syar'i dengan tujuan tidak lain dan tidak bukan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat menyimak apa-apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah bukti bahwa di dunia tidak semua manusia buruk. Lihatlah Nabi Muhammad SAW, bagaimana kuatnya perjuangan beliau, bagaimana dahsyatnya perjuangan beliau, dan beliau adalah makhluk yang paling mulia di permukaan bumi. Dan lihatlah para sahabat membela Islam dengan harta, benda, dan juga jiwanya, dan juga para ulama yang terus membawa risalah Nabi Muhammad SAW kepada kita semua. Ini adalah bantahan terhadap anggapan para malaikat yang mana mereka kira bahwa manusia diciptakan hanya saling menumpahkan darah saja. Tapi Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak lain, bahwa di antara banyaknya manusia ada manusia-manusia yang senantiasa mengingat Allah, yang senantiasa belajar ilmu syar'i, dan itu antum sekalian ayatullah. Maka patut bersyukur kita hari ini dan seterusnya. Apa-apa yang telah kita lakukan ini adalah jihad fi sabilillah. Kemudian juga tidak lupa kita haturkan salawat serta salam pada baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan juga para sahabatnya, keluarganya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Fa ya ayyuhal hadiruna wal hadirat, fa ya ayyuhat thullab al ahibba. Bapak Ibu sekalian, al hadirun wal hadirat yang semoga Allah Subhanahu wa taala ridhai dan muliakan, juga santri al-hunafa al-ahibba yang Ustaz cintai, yang semoga semua diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu. Di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita kembali untuk berkumpul di sini di masjid Allah dengan sehat wal afiat, dengan kondisi tangan yang masih utuh, dengan mata yang masih bisa melihat, dengan akal pikiran yang masih bisa berpikir, dan langkah kaki kita Allah Subhanahu wa taala mudahkan menuju tempat ini yang mulia insya Allah. Maka dari itu ayyuhat thullab wal hadirun, sebelum kita mulai kegiatan yang mulia ini, talabul ilmi, menuntut ilmu, para ulama senantiasa mengingatkan kita bahwa sebelum memulai kegiatan yang baik dan mulia, haruslah diawali dengan niat yang baik. Haruslah diawali dengan niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar apa yang kita lakukan malam hari ini, amalan yang mulia ini, tidak sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadzalika udzakkirukum ayyuhat thullab. Begitu juga Ustaz ingatkan kepada antum sekalian ayyuhat thullab untuk senantiasa mencatat al-ilmu saidun. Ilmu itu bagaikan hewan buruan. Wal kitabatu qaidun. Dan tulisan itu adalah pengikatnya. Qayyid suyudaka bil kitabah. Maka ikatlah hewan buruan tersebut, yaitu ilmu, dengan tulisan. Para ulama sudah membuktikannya, dan banyak sudah karangan kitab-kitabnya yang sekarang sudah kita bisa nikmati. Maka ini adalah amalan dan kebiasaan para ulama kita lakukan setiap hari di kelas, dan juga begitu di dalam masjid ketika menyimak muhadharah. Taifaya ayyuhat thullab wal hadirun kadzalikal hadirat, yang semoga Allah muliakan, di malam hari ini kita kembali duduk bersama, tentu dalam rangka
belajar dan menuntut ilmu, yang mana Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita selalu tentang menjaga lisan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan juga di dalam hadisnya, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga hari akhir, hari kiamat, falyakul khairan, maka berkata baiklah, aw liyasmut, atau diam. Maka ini harus kita amalkan sehari-hari. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Harus berilmu dahulu sebelum kita berkata dan beramal. Karena setiap perkataan kita, setiap amalan kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Tidak ada suatu perkataan yang diucapkan oleh seorang manusia illa ladaihi raqibun 'atid, kecuali di sisinya ada malaikat pencatat amal, raqib dan atid. Dimanapun antum berada, di tempat sepi, di tempat ramai, di tempat yang gelap sekalipun, ada malaikat yang senantiasa mencatat amalan antum. Dan juga pentingnya menjaga lisan. Lihatlah ayat Al-Quranul Karim, bahwa hanya dengan beberapa kata saja Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kata tersebut, karena ini adalah sebuah perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma, dan janganlah kalian berkata ah kepada orang tua. Bayangkan, hanya ada dua huruf, a dan ha. Ah, ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diucapkan kepada siapa? Kepada orang tua. Lihat, dua huruf ini bisa membawa kita ke dalam api neraka. Betapa pentingnya kita harus menjaga lisan. Dan juga di samping itu ternyata ada dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, dan dicintai Ar-Rahman, dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu kalimatnya? Subhanallahil azim, Subhanallah bihamdih, Subhanallahil azim. Dua kalimat ini ringan di lisan, kapanpun antum bisa ucapkan, tidak memakan waktu banyak, tapi berat di timbangan dan sangat dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perhatikan apapun yang antum ucapkan. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Harus berilmu dahulu sebelum berkata dan beramal. Maka pada malam hari ini, selain tutur kata yang baik, ada dan sering mungkin kita ucapkan, seandainya aku lakukan demikian dan demikian, pasti akan terjadi seperti ini. Sering keluar di lisan kita tanpa kita sadari. Ya, seandainya aku tidak ketiduran tadi, mungkin aku ini sudah pergi naik pesawat, tiketnya tidak hangus. Seandainya saja aku ini orang kaya, mungkin aku bisa semua membeli barang-barang mewah dan seterusnya. Kalimat-kalimat yang tanda kutip ini ringan di lisan,
jarang orang perhatikan. Ternyata di dalam agama Islam sangat dan betul-betul diperhatikan. Maka seandainya jika tidak memperoleh sesuai yang diinginkan, jangan pernah sekali-kali kita katakan seandainya aku lakukan demikian dan demikian, pasti aku mendapatkan sesuatu. Seandainya saja aku tidak tertidur tadi malam, mungkin aku hari ini sudah dapat hadiah dan ranking 1 dan seterusnya. Seandainya, seandainya, dan seandainya. Maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika engkau tertimpa suatu musibah, janganlah engkau katakan seandainya aku lakukan demikian dan demikian. Maksudnya di sini adalah setelah engkau semangat dan giat melakukan sesuatu, juga engkau tidak lupa meminta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala, serta engkau terus melakukan amalan tersebut hingga selesai, namun ternyata hasilnya yang dicapai di luar keinginan. Jangan sekali-kali kita ucapkan seandainya aku melakukan demikian dan demikian. Karena mengenai hasil adalah di luar kemampuan manusia. Kita memang sudah melaksanakan usaha, upaya, jerih payah yang sudah diperintahkan, namun Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendaknya. Maka katakanlah qadarullah wa ma syaa fa'al. Qadarullahu wa ma syaa fa'al. Kalau kita sudah semangat setiap hari murajaah Al-Quran, belajar dengan semangat, namun ketika sudah mulai pembagian rapot, dilihatlah nilai kita ternyata belum ranking. Jangan berkecil hati, jangan ucapkan seandainya-seandainya yang akan menimbulkan gelisah di dalam hati, mengurangi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takdir Allah. Semua sudah Allah berikan sesuai dengan porsinya. Qala Allah Subhanahu wa taala wallahu ghalibun ala amrih walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan Allah Subhanahu wa taala berkuasa terhadap urusannya. Allah Subhanahu wa taala berkuasa dengan kehendaknya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di balik kehendaknya memiliki hikmah yang jarang manusia sadari. Maka kenapa tidak boleh mengatakan hal tersebut yang mungkin kita anggap sepele sehari-hari? Seandainya aku melakukan demikian dan demikian, pasti aku dapat itu, pasti aku berhasil, pasti aku ranking 1. Maka jika seseorang telah mencurahkan seluruh usahanya untuk melakukan suatu amalan, mendapatkan suatu tujuan, namun hasil yang diperoleh tidak sesuai keinginan, maka pada saat ini hendaklah ia menyandarkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah lah yang menakdirkan semuanya, bukan antum. Karena tidak semua usaha kita mendapatkan hasil yang kita inginkan, akan tetapi hasil adalah hanya Allah yang menentukan. Maka jangan pernah kita bilang seandainya aku melakukan demikian, maka aku akan mendapatkan sesuatu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, karena perkataan lau, seandainya, dapat membuka pintu syaitan.
dengan seandainya saya semalam tidak tertidur, maka harusnya hari ini saya ranking 1. Maka harusnya hari ini saya sudah terbang dengan pesawat, tidak terlambat. Ini yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ini akan membuka pintu syaitan. Hati akan gelisah, keimanan mulai terkikis, kepercayaan kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai hilang. Setelahnya mulai futur dan malas untuk berusaha dan terus berusaha, karena kita menganggap usaha kita adalah hasil. Karena dengan usaha kita pasti akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Ini adalah keyakinan yang salah. Usaha ini adalah bagian dari tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tawakal kepada Allah harus dibarengi dengan usaha. Maka jangan pernah kita meyakini bahwa usaha kita menentukan hasil, tidak. Tapi yang menentukan hasil adalah siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apakah semua perkataan seandainya terlarang? Kata lau di dalam bahasa Arab yang diterjemahkan secara bahasa Indonesia artinya seandainya atau andai kata, biasa digunakan dalam beberapa keadaan dengan hukum yang berbeda-beda, kondisinya berbeda-beda. Maka Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin di dalam Qaulul Mufid, juga Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di di dalam kitab Bahjatul Qulub, ada beberapa contoh yang diberikan. Yang pertama adalah apabila ucapan seandainya digunakan untuk memprotes syariat Islam. Yang pertama apa? Untuk memprotes syariat Islam. Dalam hal ini hukumnya haram. Hukumnya apa? Haram. Ya, contohnya, seandainya judi itu halal, tentu kami akan untung besar setiap harinya. Ya, ini haram. Tapi berandai-andai kepada kemaksiatan. Ya, seandainya judi itu halal, tentu kami sudah untung besar setiap harinya. Maka ini kalimat seandainya yang menentang dan juga protes atas ketetapan syariat Islam. Kemudian kondisi yang kedua, apabila ucapan seandainya digunakan untuk menentang takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hal ini juga hukumnya haram. Contoh seperti perkataan seseorang, seandainya saya tidak demam hari ini, tentu saya tidak akan kehilangan kesempatan yang baik. Sakit, demam contohnya, semua ini sudah Allah takdirkan. Maka ucapan qadarullah wa ma syaa fa'al cukup. Tidak perlu kita ucapkan kalimat-kalimat yang mengundang membuka pintu syaitan, merusak hati dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kondisi yang ketiga, apabila ucapan seandainya digunakan untuk penyesalan, ini juga hukumnya haram. Semacam perkataan seandainya saya tidak ketiduran malam tadi, tentu saya tidak akan ketinggalan pesawat, tentu saya pasti ranking 1, tentu saya tidak akan ketinggalan bisnya, dan seterusnya. Nyesal dalam hati, tidak perlu mengucapkan seandainya. Cukup yakini semua ini takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kondisi yang lain,
apabila ucapan seandainya digunakan untuk menjadikan takdir sebagai dalih untuk berbuat maksiat, takdir dijadikan dalih untuk berbuat maksiat, maka ini juga hukumnya haram. Seperti perkataan orang-orang musyrik disebutkan di dalam Al-Quran, wa qalu law syaa'a ar-rahmanu ma 'abadnahum, dan mereka berkata, jikalau Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah menghendaki, tentulah kami tidak akan menyembah mereka malaikat. Ya, maka di sini orang-orang musyrik berdalih bahwa mereka musyrik karena takdir. Padahal innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Tapi dijadikan dalil bahwa mereka berbuat seperti itu, berbuat kesyirikan, berbuat maksiat, itu karena takdir Allah Subhanahu wa taala, wal'iyadu billah. Ini adalah perbuatan yang haram. Dan kondisi yang lain, apabila ucapan seandainya digunakan untuk berangan-angan, ini dihukumi sesuai dengan yang diangan-angankannya, karena terdapat kaidah bahwa hukum sarana sama dengan hukum tujuan. Jadi apabila yang diangan-angankan adalah sesuatu yang jelek dan maksiat, maka ini adalah dosa, dan pelakunya pun mendapatkan dosa karena berbuat maksiat. Ya, berangan-angan untuk melakukan sebuah maksiat, ya ini tidak diperbolehkan. Namun di kondisi yang lain, apabila yang diangan-angankannya adalah hal yang baik atau dalam mendapatkan ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Contoh, seandainya saya punya banyak kitab, tentu saya akan lebih paham masalah agama, tentu saya akan banyak belajar tentang Islam. Atau kalimat yang lain, seandainya saya punya banyak uang dan harta, tentu saya akan memanfaatkan harta tersebut untuk banyak sedekah, untuk berinfak dan seterusnya. Maka ini tidak dipermasalahkan. Dan yang lain, yang keenam, ya, kondisi yang keenam, apabila ucapan seandainya digunakan hanya sekedar sebagai informasi pemberitaan, maka ini hukumnya boleh. Ya, contoh, seandainya engkau kemarin menghadiri pengajian, tentu engkau akan banyak faham mengenai materi yang disampaikan. Ya, ini adalah informasi, tidak apa diucapkan oleh seseorang. Tentu setelah mengucapkan itu haruslah yakin bahwa semua sudah Allah takdirkan, semua atas takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa ya ayyuhal hadirun wa tulab al-ahibba, di samping hal tersebut, kalau kita sudah berusaha dengan baik dan belum mendapatkan hasil yang kita inginkan, apakah usaha kita ini bukan bagian dari tawakal? Karena tawakal artinya menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah cukup dengan berdiam diri saja, melihat teman-teman yang belajar, kita hanya diam, ya, menyimak teman-teman yang sedang belajar? Ya. Apakah kita tidur saat teman-teman kita sedang belajar? Ini disebut dengan tawakal. Maka perlu diperhatikan bahwasanya yang dinamakan tawakal harus dibarengi dengan usaha. Tawakal harus dibarengi dengan usaha.
Disebutkan Nabi SAW bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqut thair." Seandainya kalian betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah akan memberikan kalian rizki kama yarzuqut thair, sebagaimana burung mendapatkan rizkinya. Tagdu khimasan wa taruhu bitanan, yang mana burung kalau kita lihat pergi pada pagi hari dalam kondisi lapar dan pulang pada sore hari dalam kondisi kenyang. Burung saja tawakal sama Allah. Tapi tawakalnya apakah burung hanya diam di tempat saja, diam di sarangnya saja? Tidak. Burung tersebut terbang mencari rizkinya, berusaha. Dan begitu juga kita sebagai kaum muslimin, manusia yang lebih baik daripada hewan, memiliki akal pikiran yang sehat, maka harus dibarengi dengan usaha. Dan juga Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin mengatakan, seandainya kalau kita menelusuri kandungan hadis tersebut, niscaya kita akan mendapati faidah yang begitu banyak. Namun manusia terkadang melanggar wasiat Nabi SAW yang sangat berharga ini. Yang pertama, beliau selalu mengingatkan sebagian kita kaum muslimin kurang bersemangat melakukan hal-hal yang bermanfaat. Justru sebaliknya, kita lebih semangat melakukan hal-hal yang berbahaya, yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Lihat fenomena akhir zaman sekarang. Kalau kita aktif di sosmed, banyak sudah ya anak-anak muda seusia antum ini membuat konten-konten yang tidak ada manfaat dan faedahnya, bahkan berbahaya. Ya, ada informasi dan berita. Ya, ada yang sedang membuat konten memberhentikan mobil truk yang isinya full muatan, truk tanah full muatan, dibuat konten. Sedang berjalan, mencoba untuk memberhentikan mobilnya dengan tangan kosong. Bayangkan, ya. Ada di suatu tempat, seusia antum masih sekolah, remaja, mencoba untuk memberhentikan mobil yang besarnya berkali-kali lipat dengan tangan kosong, dan dibuat video. Tapi apa yang terjadi? Berhenti atau tidak mobilnya? Tentu tidak berhenti sama sekali. Ya, mobil sebesar itu butuh waktu dan butuh jarak untuk mengambil remnya. Diberhentikan di depan matanya, seakan-akan malaikat mungkin. Qadarullahu ma syaa fa'al, terlindas mobil. Dan ini berbahaya. Dan lain-lain contohnya banyak sudah. Anak-anak muda sekarang lebih condong mencari hal-hal yang dikatakan aneh supaya viral daripada berbuat yang manfaat. Padahal Nabi SAW sudah sebutkan di dalam hadisnya, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Bersemangatlah kalian ala ma yanfa'uka, dengan apa-apa yang bermanfaat. Ini wasiat. Kita diharuskan bersemangat. Kalau halnya bermanfaat, kita harus semangat. Kalau maksiat harus ditinggalkan. Dan alhamdulillahnya, antum semua ya tullab sekarang dalam kondisi mengamalkan semua yang bermanfaat, insya Allah untuk kebaikan dunia dan akhirat. Mulai dari tidur sampai bangunnya,
belajar di kelasnya dan duduk antum di masjid menghafal Al-Quran, ini adalah kebaikan dunia dan akhirat. Maka harus bersemangat sesuai dengan apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang sudah mulai hilang dari anak muda sekarang. Semangatnya hilang kalau ingin berbuat kebaikan. Faidah sudah mulai dilupakan. Lebih condong kepada kemaksiatan. Maka kitalah yang menjadi penggeraknya. Antumlah para tulab yang akan terjun secara langsung ke masyarakat. Buktikan bahwa antum akan memberikan faidah yang banyak untuk orang lain. Dan juga yang kedua, Syekh mengingatkan kita, jika dia memang melakukan hal yang bermanfaat lalu tidak memperoleh hasil sebagaimana yang diinginkannya, akhirnya dia menyesal. Sudah usaha, susah payah, tapi yang diinginkan belum didapatkan. Perlahan-lahan keluar dari lisannya, seandainya saya melakukan ini dan ini, pasti saya mendapatkan ini dan ini. Sikap semacam ini harus dijauhkan. Selama seseorang sudah berusaha melakukan yang terbaik, yang bermanfaat baginya, dan tidak lupa meminta kemudahan, meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelesaikan urusannya, maka serahkanlah semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita boleh berusaha, kita boleh banting tulang habis-habisan, tapi yakinlah hasil hanya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hadza ma aqulu lakum ayyuhat thullab la'allakum tanfa'ukum jami'an. Semoga apa-apa yang sudah Ustaz sampaikan malam hari ini bermanfaat untuk Ustaz dan juga untuk semua tulab santri Al-Hunafa Boarding School, begitu juga al-hadirun wal hadirat yang sudah hadir menyimak dengan baik. Syukran wa jazakumullahu khairan katsira. Nakhtatim bi du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر